Kita bongkar rahasianya agar tanaman tumbuh subur dan berbuah lebat. Yang perlu diperhatikan, waktu pindah tanam itu harus kita melakukan pengocoran dengan bahan. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Bagaimana bisa dilihat di samping kita ini, tanamannya sangat luar biasa sekali, buahnya sangat lebat, tanamannya sangat subur. Untuk mendapatkan tanaman sehat, subur dan berbuah lebat, kita harus melakukan perawatan dengan ekstra, dengan teliti. Artinya kita harus rajin mengontrol tanaman itu. Apa saja yang harus diberikan pada tanaman agar buahnya maksimal, atau dalam arti kata apa saja yang harus kita lakukan di mana saat melakukan penanaman cabai dari awal sampai panen kawan-kawan. Biasanya yang harus kita lakukan di mana tanaman memasuki fase generatif atau fase pembuahan itu, tanaman cenderung membutuhkan unsur kalsium, kalium, fosfat dan boron. Ya, walaupun fosfat tidak terlalu banyak dibandingkan di fase vegetatif atau fase pertumbuhan, tetapi unsur fosfat ini sangat penting untuk merangsang pertumbuhan tunas. Jadi kalau unsur fosfat diberikan, secara otomatis tanaman itu akan terus mengeluarkan tunas baru dan bisa berbunga terus kawan-kawan. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kalau di fase vegetatif atau fase pertumbuhan itu tanaman cenderung membutuhkan unsur yang namanya nitrogen. Jadi nitrogennya juga jangan terlalu banyak kawan-kawan. Jadi kalau kelebihan nitrogen juga itu bisa menyebabkan tanaman mudah diserang namanya penyakit layu, busuk daun, busuk batang. Itu biasanya. Makanya sering terjadi di para petani pemula, begitu pindah tanam langsung dipacu, dikocor dengan NPK ataupun dikocor dengan urea, itu bisa mengakibatkan tanaman sangat mudah diserang namanya penyakit layu ataupun busuk batang. Nah, teknik yang selama ini kita lakukan dalam budidaya tanaman cabai, baik itu di fase pertumbuhan atau fase vegetatif maupun fase generatif, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi di fase vegetatif atau fase pertumbuhan, setelah pindah tanam kita melakukan pengocoran di usia 5 hari, 10, 15 sampai 20 hari dengan menggunakan asam amino dan mordenpul. Jadi mordenpul ini ada kandungan fosfatnya kawan-kawan. Jadi asam amino ini untuk mengatasi stres akibat pindah tanam. Nah, itu yang kita lakukan. Tidak menggunakan atau melakukan pengocoran dengan NPK. Cukup dengan 2 bahan seperti yang kita sampaikan tadi. Sedangkan di fase generatif atau fase pembungaan dan pembuahan, kita fokuskan pada unsur kalium, fosfat, kalsium, dan boron. Nah, 4 ini sangat sering kita aplikasikan. Jadi sistemnya untuk kalsium kita melakukan dengan cara sistem kocor. Sedangkan kalium bisa menggunakan merek dagang seperti Kalinet, itu ada kandungan boronnya, kita melakukan dengan cara sistem spray kawan-kawan. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, ikuti saja terus videonya. Apa-apa saja yang selama ini kita lakukan dalam budidaya tanaman cabai agar tanaman tumbuh sehat, subur, dan berbuah lebat seperti ini. Seperti ini kondisi tanaman cabai rawit yang kita tanam kawan-kawan, sangat luar biasa sekali. Tanamannya sangat subur, buahnya sangat lebat. Ini merupakan tanaman cabai rawit varietas kaliber. Dan ini sudah melakukan pemetikan yang ke-8 kali kawan-kawan. Nah, ini sudah ada merah-merahnya juga seperti ini. Nah, buahnya sangat luar biasa, sangat lebat sekali. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, di fase generatif secara khusus atau fase pembuahan seperti ini, kita harus rutin melakukan penyepraian dengan Kalinet. Artinya Kalinet itu merupakan suplemen tanaman yang ada kandungan fosfat, kalium, dan boron. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi dengan rutin mengaplikasikan atau menyemprot dengan bahan tersebut, maka tanaman atau buahnya akan menjadi mengkilat, bobotnya menjadi berat, dan tidak mudah rontok kawan-kawan. Nah, seperti itu. Nah, ini kondisinya tanamannya. Buahnya sangat luar biasa sekali.
Bahkan di sini itu sampai ke bawah dia besar-besar seperti ini, double-double. Nah, di sini lebar selokan ini kurang lebih 80 cm, sedangkan lebar bedengan ini kurang lebih 90, hampir 1 meter, kawan-kawan. Dan ini merupakan lahan bekas. Jadi lahan bekas cabai dulunya, yaitu cabai hijau atau cabai merah besar. Kita hanya bongkar mulsa, bersihkan lahan, tapi tidak merubah bedengan. Ini karena banyak sekali pertanyaan, kawan-kawan, di antara kawan kita. Makanya kita jawab lagi sekali lagi. Nah, yang kita berikan di sini hanya kapur dolomit, vertipos, dan pupuk kandang. Kita menggunakan pupuk kandang kotoran ayam. Nah, 3 bahan itu kita tebar di atas bedengan. Setelah itu kita cangkul lagi bedengannya kecil-kecil biar 3 bahan tersebut tercampur merata di atas bedengan. Setelah itu baru melakukan penyiraman dengan E4. Nah, ini sangat penting sekali, kawan-kawan. Jadi kita siram E4 sampai basah. Tujuannya kita melakukan fermentasi pupuk di bedengan karena kita menggunakan kotoran ayam. Nah, biasanya ini menjadi kendala bagi para petani. Setelah menabur 3 bahan tersebut, langsung dirapikan bedengan, tutup mulsa, dan menanam. Inilah menyebabkan tanaman sangat mudah diserang jamur. Biasanya begitu pindah tanam, langsung tanaman mengalami mati, busuk batang, itu biasanya terjadi. Makanya kita selalu melakukan sistem setelah kita siram E4, kita rapikan, tutup mulsa, dan didiamkan kurang lebih sampai 30 hari. Jadi pendiamannya cukup lama, kawan-kawan. Itu teknik yang selama ini kita lakukan. Nah, setelah didiamkan kurang lebih 30 hari, baru buat lubang, dikocor lagi dengan menggunakan asam humat, trichoderma, dan silika karbon. Dosisnya 3 sendok makan untuk 20 liter air. Nah, setelah itu baru melakukan penanaman. Jadi dengan demikian maka tanaman aman, tidak mengalami kematian waktu pindah tanam. Untuk trichoderma yang sering kita gunakan adalah seperti ini, kawan-kawan, yaitu Biosigma trichoderma. Ini sangat bagus sekali. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, sebelum tanam kita mengocor trichoderma, asam humat, dan silika karbon. Dosisnya masing-masing 3 sendok makan untuk 20 liter air. Per lubang kurang lebih 100 ml. Nah, setelah pindah tanam di usia 5, 10, 15, sampai 20, kita kocor Morden Pool dan asam amino. Nah, untuk asam aminonya, kita biasa menggunakan yaitu Premino seperti ini. Ini sangat bagus sekali agar tanaman tidak mengalami stres akibat pindah tanam, sehingga tidak layu dan mati. Jadi dosisnya asam amino kita memakai 30 ml, Morden Pool juga 30 ml. Nah, dengan mengaplikasikan bahan-bahan tersebut, maka kondisi tanaman akan menjadi sehat, subur, dan bisa berbuah lebat nantinya. Nah, khususnya trichoderma, itu paling tidaknya aplikasi 20 hari sekali atau 30 hari sekali, kawan-kawan. Bisa dicampur dengan asam humat. Jadi kalau kita rutin mengaplikasikan trichoderma, maka tanah menjadi sehat, menjadi subur. Dan nantinya setelah tanaman ini usang atau tanaman ini tidak produktif lagi, bisa dicabut dan bisa melakukan penanaman cabai lagi. Nah, tekniknya seperti ini. Ini kita cabut, kalau nantinya sudah tidak dirawat lagi atau tidak produktif, kita bisa menanam cabai di pupuk sini, pupuk susulan di sini, kawan-kawan. Jadi tidak memerlukan modal lagi. Jadi tidak membuat bedengan, tidak ganti mulsa, tidak menambah pupuk lagi. Itu tekniknya. Itu keuntungan kalau kita sering mengaplikasikan trichoderma dan asam humat. Jadi tanahnya tetap subur, kawan-kawan. Ini luar biasa sekali, sangat subur. Untuk mengendalikan daripada atau mencegah lalat buah, kita juga melakukan penyempraian insektisida Gracia, Dirolling dengan Destan, dan Curacron, kawan-kawan. Itu yang kita lakukan. Sedangkan untuk punginya kita memakai Bisromil, Dirolling dengan Kopsip 77. Nah, seperti itu. Jadi dengan rutin melakukan penyempraian dengan bahan-bahan tersebut, khususnya di fase pembuahan seperti ini, Kalinet atau yang suplemen tanaman yang mengandung unsur fosfat, kalium, dan boron itu interval paling tidaknya 7 hari sekali kita harus spray, atau
bisa dilakukan 4-5 hari sekali. Sedangkan kalsiumnya itu interval 7 hari sekali itu harus kita aplikasikan dengan kocor, kawan-kawan. Tujuannya agar batang menjadi kokoh. Jadi kalau tanaman sehat, otomatis tumbuhnya akan subur dan berbuah lebat seperti ini. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.